Kita lanjutkan pertemuan minggu ini dengan materi berikutnya. Materinya adalah kita akan membuat pecah pola, mirror, dan kampo. Ya, kita buka dulu QMark Explorer-nya, yang file yang sudah kita buat ya. Kemarin itu apa ya? T-shirt kah? Wah, t-shirt matching kah? Ini ya. Oke. Kita buat ini. Nah, ini baru ada body, basic body dan basic slipnya. Ya, kita proses, kita masuk ke pattern design. Kita buka pattern desainnya. Oke. Ini ya. Nah, kita cek, pastikan yang pertama adalah cek akses path-nya agar kita tidak salah memasukkan pekerjaan kita ke tempat orang lain. Di sini di edit, kemudian ada workspace, customize, preferences. Nah, di sini ada akses path, jangan lupa ya. Nah, ini test matching, kita ganti t-shirt matching. Oke, kemudian ini yang M, XS dan XL, kita apply, kita save, kita oke. Oke, nah kita buka pola yang sudah di save di storage area dengan QMark t-shirt matching. Ya, file, kemudian open. Nah, ini minggu lalu materi kita adalah basic body dan basic sleeve. Kita open, ini kita drag ya, kita open. Nah, ini sudah ada basic body-nya. Nah ya, oke, nah, seperti ini. Oke, nah ini sudah ada. Kita tekan F2 biar kita tekan F2 ya biar rapih. Nah, F2 untuk merapihkan pola sini. Nah, ini sudah ada basic-basicnya sudah masuk. Nanti akan kita tracing basic ini menjadi pola yang akan kita gunakan untuk proses berikutnya. Oke, nah ya. Sementara sleeve-nya kita simpan dulu di atas ya, karena ini masih ada di atas, yang ada di storage area dan tidak ada perubahan, bisa kita hapus. Kita delete, klik kanan, delete piece from work area. Nah, jadi kita fokus di satu pola dulu. Kita fokus di pola badan. Kita tekan F2 biar maximize. Nah, toolsnya ada di create, kemudian ada piece, ada trace. Nah ya, kita mau tracing. Ingat, kalau mau tracing usahakan searah jarum jam ya, mau dari kiri ke kanan atau dari bawah ke kanan. Nah, itu yang penting searah jarum jam. Oke. Nah, saya mau mentrace pola belakang ya. Saya mentrace dari bagian leher. Ini leher belakang, ini bahu, kemudian ini armhole, kelongrangan ya. Ini side seam, ini bottom, ini center back. Oke. Kemudian klik kanan oke, klik kanan lagi oke. Nah, ini kita bisa kasih nama ya. Ini adalah pola belakang, jadi back body. Oke, back body. Oke, karena ini terhalang jadi harus diambil ya. Oke. Nah, karena kita akan menggunakan lagi, kalau gitu kita ini kan sudah back body-nya. Nah, sekarang kita mau tools yang sama, kita pakai trace lagi. Kita akan mentrace pola badan depan ya. Ini front neck, kemudian ini shoulder, kemudian ini armhole, ini side seam, ini bottom, dan ini center front. Oke, klik kanan oke, klik kanan oke. Nah, tempatkan di mana saja, kemudian kasih nama
front body, yang ini front body. Oke. Nah, oke lagi sampai toolsnya benar-benar hilang, jadi tidak mengganggu ketika kita mau pindah ke menu berikutnya. Kita tekan F2 dulu ya, biar polanya lebih rapi. Nah, seperti itu, posisinya jadi rapi. Oke. Sekarang yang berikutnya adalah kita apa lagi, mau men-trace ya. Kita masih pakai menu trace untuk pola lengan. Oke. Nah, sip. Ini kita turunkan pola lengannya karena saya mau fokus ke pola lengan. Ketika kursornya diarahkan di pola, kemudian saya tekan F4 di keyboard, maka dia akan fokus di satu area pola yang kita pilih tadi. Nah ya, jadi ini kalau ditekan F2 lagi akan kembali semua pola ada di work area. Nah, ketika kursor kita mengarah ke pola, misalkan ini saya mau ke pola lengan, nanti bisa kita fokuskan di tekan F4. Jadi polanya akan fokus di pola lengan. Nah, seperti ini. Kita akan tracing pola lengannya. Ya, ada dua, pola lengan depan sama pola lengan belakang. Oke, kita pakai menu trace. Kita ininya ya, saya dari bawah mulainya seperti biasa harus searah jarum jam. Ini side seam, ini armhole depannya, ini belakang ya, ini belakang. Nah, ini senternya, garis senternya, kemudian ini slip openingnya. Oke, klik kanan, oke, klik kanan, oke. Nah, ini tidak perlu kita kasih nama ya, biarkan aja namanya default seperti ini karena nanti ini masih akan kita modifikasi, jadi masih biar boleh pakai nama yang ini aja ya, karena nanti komponen ini harus kita gabung. Ini kita oke. Nah, kemudian kita mau yang trace yang depan, lengan depan ya. Nah, ini side seamnya, ini armhole depannya, nah ini garis senternya, ini slip openingnya. Klik kanan oke, klik kanan oke. Nah, seperti ini. Nah, oke lagi sampai menunya hilang, sampai clear menu nih di sini ya. Kita tekan F2. Nah, kita tekan F2. Klik dulu, kita tekan F2 ya. Setelah kita tekan F2, ini polanya rapi. Nah ya, nah kita akan memodifikasi pola depan. Nah gini, kita akan bukan memodifikasi pola depan, memodifikasi pola lengan. Nah, ini lengannya masih terpisah antara bagian lengan depan dan lengan belakang. Ini harus kita gabung. Sebelum kita gabung, pola lengan ini harus, salah satu polanya harus kita balik atau kita flip ke bagian atas atau ke sumbu X ya. Kita akan flip ke sumbu X ke atas, salah satunya mau yang ini ya, yang lengan belakang, ini lengan depan, ini boleh yang mana saja, akan kita flip salah satunya. Nah, biar mencontohkan mana flipnya yang betul, benar nggak ini sudah di flip, bisa kita copy dulu salah satu polanya yang mau kita flip. Kita cara copy pola ada di create, kemudian piece, ada copy piece. Nah, ini kita copy dulu satu. Nah, jadi nanti kita tahu mana bedanya yang sudah di flip dengan yang belum di flip. Ini kita okekan saja, namanya biarkan saja. Nah, ini satu pola ini akan kita flip ya. Nah, toolsnya ada di modify, kemudian ada piece action, kemudian ada flip. Nah, kita pakai flip, polanya akan kita flip, kita balik ya, kita sesuaikan dia arahnya mau kemana. Di sini ada flip about line, ada flip common line, ada flip piece ya. Kita pakai about line
ya. Kita mau flip about line. Nah, kalau flip about line ini pilihannya tidak ada karena kita mau flip berdasarkan garis sumbunya. Misalkan seperti ini ya. Nah, kita about line berarti tinggal diklik garis yang ini. Nah, satu ya garis sumbunya atau garis berarti ini senternya akan kita flip. Kita klik garisnya, kemudian kita tekan OK. Nah, ya. Jadi terlihat bedanya, ini tadi yang belum di flip, ini yang sudah di flip. Oke, ya. Terlihat ya. Nah, seperti itu. Ini akan kita gabung. Nah, misalkan dekatkan. Jadi pola ini dan pola ini, lengan belakang dan lengan depannya akan kita gabung. Toolsnya kita akan menggabung dua tools. Masih di sini ada dimodify juga. Kemudian ada piece action, kemudian ada combine piece, ya, mengcombine atau menyatukan piece. Di sini kita select. Nah, kita akan ini menggabungkan dua garis dari dua pola, ya. Nah, kita klik garis yang ini, kemudian kita klik garis yang ini. Nah, seperti ini, ya. Oke, perhatikan baik-baik nih. Kalau sudah, kita okekan saja. Ini kita okekan. Nah, sampai hilang lagi toolsnya. Nah, ya, ini boleh kita hapus ya, klik kanan karena sudah tidak terpakai. Ini hanya untuk menunjukkan tadi arahnya. Nah, atau gini deh, ini setelah di flip ya, harusnya arah seratnya ada yang berbeda nih. Arah seratnya setelah di flip itu harusnya seperti ini. Semua arah serat mengarah ke arah kanan. Kanan atas kanan. Nah, sementara ini bawah kanan, harusnya atas kanan. Oke. Nah, jadi flip itu mengikuti arah serat yang aktif. Jadi pola yang aktifnya ya. Jadi tadi pola ini akan digabung. Jadi yang kita klik kedua kali kita klik itu arah seratnya akan mengikuti piece yang kita klik kedua kali. Ya, tadi saya ngeklik pertama yang ini, hasilnya yang ini. Nah, kalau saya memflip lagi, memcombine ya. Kalau saya combine, flip yang atas dulu, kemudian yang bawah. Nah, arah seratnya mengikuti yang bawah ya. Berarti kesimpulannya kalau kita sedang mengcombine, arah serat akan mengikuti piece kedua yang kita klik ya, seperti itu. Yang betul ada seperti ini. Yang ini arah seratnya masih salah, harus kita perbaiki kalau kita mau menggunakan yang pola ini. Nah, arah serat kita perbaiki. Di sini ada dimodify, ada piece action juga, kemudian di sini ada realign grain. Nah, di sini kita klik realign-nya, kemudian kita klik yang gambar ini, garis yang ini. Nah, ya. Nah, jadi ini green line-nya semua sudah sama tuh ya. Jadi ini tidak akan terbalik ketika nanti kita marker, karena kalau tidak dibalik, ini ketika marker akan kembali ke posisi awalnya seperti itu. Oke, udah ya. Nah, ini sudah, berarti ini bisa kita hapus, bisa kita delete yang tidak terpakainya. Oke, ini basic bisa kita simpan ke atas ya. Nah, habis itu menu, ini lengan boleh pilih salah satu ini yang mau tadi sudah, ini bisa kita hapus. Delete piece, klik kanan, delete piece promo area. Nah, ini boleh dihapus satu, mau yang mana? Yang ini aja lah ya. Nah, yang ini kita hapus, delete piece. Nah, setelah ini polanya sudah ada, jadi akan kita mirror polanya, akan kita beri mirror. Oke, di sini modify piece action, kemudian kita mirror piece. Nah, mirror piece kita beri mirror, ini garis yang mau kita mirror. Nah,
ya. Diklik garisnya, klik kanan, oke. Nah, terbuka mirrornya. Ini juga diklik garisnya, klik kanan, oke. Nah, sudah ya, pola depan dan pola belakangnya sudah kita mirror. Nah, mirror bisa dibiarkan seperti ini saja, tapi nanti ketika kita mau edit, semua garis-garis di sini harus kita bawa untuk diedit. Misalkan mau ngegrading, ya ini semua titik-titiknya di grading. Untuk memudahkan proses, kita lipat saja mirrornya, jadi biar tidak terbuka. Karena ada beberapa tools yang kalau misalkan kita sudah mirror begini, terus dia tidak bisa dilipat lagi. Jadi ini karena masih belum ada edit apa-apa, masih bisa kita mirrornya, masih bisa kita tutup. Kita ke view, kemudian di sini ada piece, ada fold, ya kita lipat. Ini bisa sekaligus 2 atau 3 pola sekaligus. Nah, diklik polanya, kemudian klik kanan, oke. Nah, ya. Mirror itu berarti kalau garisnya sudah berarti ciri-ciri pola yang di mirror itu garisnya putus-putus. Nah, sudah mirror berarti kita akan menambahkan kampu, ya. Setelah di mirror kita akan menambahkan kampu. Ada di advance, kemudian ada seam, ada define. Nah, define seam ini kita tambahkan. Kalau kita mau nambahkan kampuhnya sama, kita bisa klik di piece-nya. Ya, ini karena sama semua kecuali yang bottom nih, garis-garis bawah atau ini hemnya ini akan beda sendiri. Tapi untuk mempercepat proses, ini bisa kita klik polanya. Nah, sampai berubah warna, kemudian kita klik garis yang tidak akan ditambah seam atau seamnya yang berbeda. Nah, seperti ini ya. Nah, ini oke, kita tambahkan misalkan 1 seamnya. Nah, ini kita oke. Nah, ya ini berarti di hide seam ya. Nah, hide seamnya diaktifkan. Kita bisa tidak mengaktifkan hide seam. Nah, jadi kampunya kelihatan. Ini tinggal kita tambahkan untuk yang bawahnya. Nah, oke, 3. Nah, ini juga kita klik piece-nya. Nah, klik garis yang tidak akan kita tambahkan atau berbeda seam-nya. Ini klik kanan, oke, bisa, atau pakai yang di samping sini, oke juga bisa, sama aja. Ini 1. Oke, nah ini kita kasih 3. Ini oke. Nah, ini udah pola badan sudah diberi mirror, sudah diberi seam. Nah, sekarang tinggal yang lengan. Nah, ya. Ini masih ada poin-poin dari 2 garis. Nah, ini harus kita jadikan 1 ya. Tadi biar ini ada beberapa titik yang tidak diperlukan ketika nanti menggrading atau sekarang mau memberi seam ya. Nah, seperti ini. Kita akan menggabung 2 garis-garis ini ya, biar menghilangkan titik-titik yang ada di sininya ya. Nah, kalau tadi kita mengcombine piece ya, menyatukan 2 piece gitu. Nah, sekarang kita akan mengcombine 2 garis ya, masih di modify. Nah, di modify kita masuk ke line action. Nah, di sini ada ini ada combine lines ya. Ada combine lines. Jadi dia menyatukan 2 garis. Oke, diklik combine line-nya. Nah, ini klik garis mana yang mau kita satukan. Misalkan garis ini ya. Ini tuh armhole depan. Nih, dan ini diklik. Nah, oke. Lah, ini nggak mau ya. Oh, oke. Dia nggak mau ya di combine. Kalau yang ini mau nih. Nanti sebentar saya cobain. Apa sih, kenapa? Oh, ini ada. Nah, ini mau dia di combine. Diklik garisnya, diklik.
Oke, nah hilangkan tadi titik yang di tengahnya. Coba yang ini kita mau combine, bisa nggak? Diklik, oh bisa. Tadi ngekliknya kurang pas, diklik. Nah ini di combine, klik kanan, oke. Klik garisnya, di combine. Oke. Nah ya, asal bentuknya sudah pas seperti ini. Oke. Nah ini sudah di combine garis-garisnya, kita tambahkan sim. Di add font, kemudian ada sim, ada define. Nah ini juga kita klik aja polanya. Nah nanti hanya membedakan bagian bawahnya. Nah bagian bawahnya ini, jadi ini semua sisi-sisinya satu. Klik oke. Ini satu. Oke. Nah yang bawah ini sama kelim, semuanya 3. Kanan oke. Ini kasih 3. Oke. Nah oke. Untuk pola lengan ini ada kita harus membuat apa ya namanya, kalau ini bayangan cermin. Jadi ketika ini nanti dikelim nggak kurang. Jadi di sininya ada bayangan cerminnya. Toolsnya ada di advance, ada sim, kemudian di sini ada corners. Corners tipenya macam-macam. Nah kita bisa pakai ada 2 alternatif, kita bisa pakai turn back atau kita bisa pakai mirror. Kalau mirror itu berdasarkan cornernya atau titiknya. Kalau turn back itu berdasarkan garisnya ya, nanti kita kliknya garisnya. Oke, kita pakai yang mirror aja deh, atau turn back juga bisa sih, kita cobalah ya. Atau gini, biar tidak error, ini kita kita save dulu deh. Kita save sebentar ya. Save sebentar. Nah, kalau save di tengah-tengah proses itu bisa kita save ini tidak merubah nama, kita save dulu aja, klik kanan, oke, diklik bawahnya. Nah, udah itu kita save. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini kita copy dulu deh piece-nya biar kita bedakan untuk proses turn back sama mirror. Nah, ini satu lagi. Nah, oke. Nah ya, ini kan yang originalnya nih. Nah harus kita turn back atau kita corner. Di advance, sim, kemudian ada ini. Kita coba pakai yang bentar. Ininya kita nah kita fokus di sini dulu deh. Pakai mirror. Nah kalau pakai mirror kita klik cornernya. Nah terus kita klik garisnya, kita klik titiknya, terus kita klik garis yang bawah. Nah jadi kalau pakai corner. Kalau pakai turn back, turn back tuh kemarin ininya ya, garis ininya, garis bawahnya aja. Nah tuh langsung sekali klik. Kalau corner dia harus 2, berarti titik atas sama titik bawah. Kalau turn back ini bisa sekali, boleh pakai yang mana aja ya. Kalau pakai turn back langsung klik garisnya, kalau pakai corner klik cornernya dulu, pakai mirror klik garis titiknya dulu baru garisnya. Oke, ini bisa ya, yang mana aja sama aja hasilnya. Oke, delete. Kita tadi cuma mau nyobain ya yang itu. Ini bisa di delete lah, kita delete. Nah ini prosesnya kita ulangi, kita pakai yang lebih cepat, pakai turn back. Nah ini kita langsung diklik garisnya. Nah udah selesai. Nah ini udah selesai polanya. Nah udah sampai sini. Pertemuan sekarang sampai sini. Ya, udah basic udah ada. Ini kan tidak diedit. Nah ini yang diedit kan kita save. Nah ya, udah. Nah, file, save. Kalau mau kita ganti namanya pakai save as ya. Kita mau tadi namanya belum fix. Nah ini back body, oke. Override
yes. Ini front body, save, override, oke, yes. Nah ini kita kasih nama sleeve. Ini ya, sleeve. Ini save, oke. Nah, yes to all. Nah, automatic poinnya. Dah ya. Nah, ini udah selesai pertemuan hari ini. Sampai sini materinya. Minggu depan kita lanjut grading. Oke, kalau sudah ya selesai ya, kita sudah di save ya, kita selesai. Dah, berarti beres minggu ini.